Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi di Tanyakan Dokter. Beberapa saat yang lalu banyak sekali ibu-ibu yang menanyakan teman-teman kita terkait tentang pengapuran plasenta. Mungkin pas saat kontrol kehamilan, dokter ada bilang, "Bu, ini ari-arinya atau plasentanya mulai pengapuran ya." Bagi Anda yang tidak tahu, mungkin ini merupakan hal yang sesuatu yang mengejutkan. Aduh, apa itu pengapuran? Gimana nih? Gimana kondisi bayinya? Apakah itu bayi atau enggak? Pada video kali ini saya buat ulasannya ya, secara umum tentang apa sih pengapuran plasenta, kemudian apa yang ibu bisa lakukan, dan yang harus diperhatikan jika dokter bilang ibu mengalami pengapuran plasenta ini. Kira-kira gimana? Tonton aja video berikut ini. Gimana kabarnya semuanya nih? Semoga tetap betah ya pada kondisi sekarang harus stay at home. Ya lakukan aja kesibukan yang positif di rumah. Tentunya dengan kita stay at home, saya tetap sarankan di sini untuk kita di rumah ya, karena dengan begitu kita bisa memutus rantai penularan dari virus yang sedang pandemi saat ini. Oke, langsung aja kita bahas tentang pengapuran plasenta. Jadi pertanyaan pertama ya, apa sih pengapuran plasenta? Balik dulu, plasenta itu adalah ari-ari ya, ari-ari atau mungkin sebagian orang ada yang bilang bantalnya bayi ya. Ari-ari ini menghubungkan darah ibu ke bayi. Setiap nutrisi, kemudian oksigen yang diangkut di dalam darah itu dari ibu nanti nyampe ke bayi melalui ari-ari ini. Tentunya fungsi dari ari-ari ini sangat vital. Pengapuran artinya bahwa pengapuran dari kata dasar kapur. Plasentanya ada tumpukan kapur mengalami pengapuran, atau kalau ibu sulit membayangkan ya, mungkin kita bisa ibaratkan ari-arinya ini, plasentanya ini mengalami penuaan. Ya, gak cuma kita manusia bisa mengalami penuaan, tapi ari-ari ini juga bisa mengalami penuaan. Jadi pengapuran plasenta itu adalah kondisi di mana ari-ari atau plasenta itu ada penumpukan kalsium atau kapur di sana. Penyebabnya apa? Sebenarnya ini merupakan suatu fenomena yang normal ya, di mana kalau usia kehamilan semakin tua, terutama untuk masuk yang sudah trimester ketiga, hari-hari ini sudah mulai pengapuran. Sel-selnya ada sebagian yang sudah mati, pembuluh-pembuluh darah kecil yang di hari-hari sudah mulai pecah, sehingga terjadi pengapuran ini, penumpukan kalsium. Mungkin ini bisa diketahui hanya melalui pemeriksaan USG saat Anda kontrol kehamilan ya. Balik lagi bahwa pemeriksaan USG ini sebenarnya tidak untuk melihat jenis kelamin aja, tidak untuk melihat kondisi bentuk wajah bayinya aja ya, terutama untuk USG 4D, tapi juga bisa untuk mendeteksi kelainan-kelainan termasuk pengapuran plasenta ini. Jadi pada pemeriksaan USG biasanya akan didapatkan bercak-bercak putihan ya. Jadi kayak ya namanya kapur. Kalau kita USG itu merupakan zat padat, biasanya akan nampak seperti bercak-bercak putih pada plasentanya itu. Kondisi pengapuran plasenta ini menyebabkan si ari-ari ini mengalami kondisi pengerasan ya. Beberapa menyebabkan bagian ari-ari tidak bisa berfungsi dengan baik dalam mensuplai nutrisi maupun oksigen dari ibu ke bayi. Balik lagi bahwa plasenta ini fungsinya sangat vital ya Bu, ketika dia mengalami penuaan atau kerusakan atau kita ibaratkan pengerasan ya, ini juga akan menghambat suplai nutrisi dan oksigen dari ibu ke bayinya. Tentunya ini bisa berdampak pada bayinya. Cuman kita balik lagi, di penjelasan awal saya jelaskan bahwa pengapuran ini sebenarnya merupakan fenomena yang normal. Normal artinya ya memang dengan berjalannya usia kehamilan, semakin tua usia kehamilan, masuk trimester ketiga, fungsi ari-ari juga tentunya akan mulai menurun, termasuk pengapuran ini. Cuman, kita bisa juga bilang ini suatu bahaya. Kalau terjadi pengapurannya terlalu dini ya, misalnya sebelum 8 bulan atau mungkin sebelum 7 bulan bahkan sudah mengalami pengapuran plasentanya. Karena dengan kondisi pengapuran yang dini atau ibaratnya penuaan dini, kedepannya ini akan lebih mudah. Maksudnya mungkin masuk trimester ketiga, usia kehamilan 36 minggu atau 37 minggu, pengapurannya bisa lebih parah. Kita bedakan dulu ya bahwa pengapuran ini kita bagi 4, yaitu grade 0, di mana itu pengapuran yang paling ringan. Grade 1, grade 2, grade 3. Grade 3 ini ada pengapuran yang lebih berat. Di USG biasanya akan lihat bintik-bintik putihnya sudah melingkar
ari-arinya itu. Jadi sudah seperti membentuk cincin. Tentunya dengan kondisi grade 3, luas dari pengapurannya ini semakin luas. Jadi fungsi dari ari-ari ini juga tentunya semakin buruk. Dok, apa sih yang menyebabkan ari-ari bisa mengalami pengapuran, pengerasan, atau penuaan? Sebenarnya ini belum ada penyebab yang pasti. Artinya bahwa suatu penyebab itu pemicunya sebenarnya bisa kompleks, lebih dari satu. Menurut beberapa peneliti mengatakan ada beberapa risiko yang bisa meningkatkan terjadinya pengapuran plasenta ini lebih dini ya. Misalkan kalau ibu hamilnya di usia muda, mungkin 17-18 tahun sudah hamil. Atau mungkin usia remaja ya, mungkin akibat kecelakaan atau yang lainnya lah. Ini juga bisa meningkatkan risikonya. Kemudian juga faktor lingkungan. Misalkan ibu makannya kurang dijaga, banyak makan makanan berpengawet atau berbahan kimia yang lain. Atau ibu yang sering kena polusi udara, baik itu di jalan atau mungkin kerja ya di tempat kerja, misalkan kerja di pabrik atau lain sebagainya. Dan ibu yang merokok dan juga minum alkohol selama hamil. Tentu hal ini nggak boleh ya. Tapi ada sebagian yang ibunya nggak ngerokok, tapi suaminya yang ngerokok. Otomatis si ibu juga jadi perokok pasif. Ini juga bisa meningkatkan terjadinya resiko pengapuran plasenta ini atau penuaan dari ari-ari ini. Jadi bahaya dong dok kalau misalkan saya sudah dibilang dokter mengalami pengapuran plasenta. Balik lagi ya, ini tergantung usia kehamilannya masuk berapa minggu. Semakin dini, semakin bahaya. Semakin berat grade-nya, semakin bahaya juga. Misal nih, pada kondisi di mana usia kehamilan masih 7 bulan, atau mau masuk 8 bulan sudah mengalami kondisi pengampuran plasenta atau di awal trimester ketiga ya. Ini juga akan meningkatkan risiko nanti pengampurannya akan lebih berat di akhir kehamilan. Hal apa yang bisa terjadi? Hal bahaya yang bisa terjadi ya sampai bayinya tiba-tiba meninggal di dalam rahim. Ini banyak nih kasusnya ya. Kemudian ari-ari tiba-tiba terlepas dari tempat nempelnya. Ini menyebabkan perdarahan, mengancam nyawa ibu dan bayi juga. Atau mungkin perdarahan pas nanti proses lahiran atau mungkin menjelang lahiran mengalami perdarahan yang banyak. Bahkan sampai kondisi gawat janin ya, di mana bayi tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup melalui ari-ari itu, otomatis bayi juga asfiksia, dia mengalami kondisi kurang oksigen yang bisa menyebabkan ke kondisi kematian bayi itu tadi. Jadi ya bisa dibilang bahaya sih kalau misalkan ini terjadinya mungkin di bulan ke-7, bulan ke-8 kehamilan. Tapi gimana kalau misalkan saya sudah hamil 38, 39 minggu atau mungkin ya, sudah mengalami pengampuran, dok? Balik lagi, ini tergantung berapa derajatnya ya. Kalau misalkan dokter bilang, oh ini sudah derajat 2 atau derajat 3, dengan usia kehamilan sudah cukup, mungkin ibu bisa disarankan untuk induksi persalinan. Bayinya dilahirkan lebih cepat. Dengan dibantu obat-obatan supaya muncul kontraksi dan bayinya lahir. Otomatis tidak semakin lama menunda. Atau mungkin ya bisa disarankan tindakan sesar juga. Jadi bayinya dikeluarkan dengan tindakan operasi. Ini mencegah terjadi komplikasi yang lebih berat. Karena kan ya kita nggak bisa bergantung dengan area-area yang sudah rusak dong. Kalau usia kehamilan sudah cukup, dilahirkan. Kalau belum cukup, diusahakan untuk bisa dipertahankan sambil dipantau terus sampai bisa lahiran. Masuk 37 minggu atau 38 minggu bisa dilahirkan. Berarti dok ini bisa diketahui cuman dari USG aja ya? Bener. Sebagian besar kasus ketahuannya nggak sengaja ya. Jadi saat kontrol kehamilan terutama masuk trimester ketiga kan pasti disuruh USG ya, pasti itu. Minimal 2 kali lah untuk trimester ketiga. Diperiksa, oh sudah ada pengampuran gitu. Jadi kadang-kadang ya nggak ada tanda-tanda khusus. Cuman ada beberapa kondisi ya di mana sudah kehamilannya mengalami pengampuran. Plasentanya, ari-arinya mengalami pengampuran. Sudah cukup berat. Sudah menyebabkan komplikasi. Mungkin bisa dirasakan tanda-tanda gawat janin. Termasuk kok bayi saya jarang gerak. Kok bayi saya tiba-tiba diem aja. Biasanya dia aktif. Jadi mungkin dalam kondisi seperti ini kayak pandemi gini. Penting ibu ya sudah masuk kehamilan 7 bulan ke atas terutama ini sering-sering merasakan gerakan bayinya. Kalau bayinya mungkin dalam 6 jam kok cuman gerak sekali atau bahkan nggak gerak sama sekali, ya ibu harus kontrol. Tapi kalau normalnya ya 2 atau 3 kali dalam 6 jam itu gerakan normalnya seperti itu. Lebih aktif di malam hari. Gerakannya ya boleh duk aja tapi atau duk-duk atau gerak gimana. Yang penting ngerasakan gerakan itu merupakan tanda kondisi bayinya bagus ya. Kemudian pencegahan, gimana?
Ya, sebenarnya cukup ibu dengan rutin mengkonsumsi makanan bergizi ya. Vitamin jangan lupa. Dan hindari hal-hal berbau polusi seperti rokok, asap kendaraan, atau mungkin polusi di tempat kerja. Kalau misalkan ibu waktu hamil harus tetap kerja ya. Dan menghindari alkohol. Tentunya hal-hal itu bisa sih menurunkan resiko ini. Tapi juga balik lagi sarannya adalah sering kontrol. Minimal pernah USG lah. Karena balik lagi ya, tadi laporan plasenta paling sering ketawanya pas USG. Nggak sengaja. Jadi dengan ibu rutin USG, nggak perlu sih setiap bulan ya. Minimal selama hamil 4 kali aja. Itu bisa mendeteksi kelainan-kelainan ini lebih dini. Oke, semoga menjawab pertanyaan ibu dan teman-teman kita tadi tentang pengapuran plasenta ini. Atau penuaan plasenta atau plasenta area-area yang mengalami pengerasan ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Ya saran saya jangan panik juga. Yang penting kalau dokter ada bilang gitu, gali informasi sedetail mungkin. Hak ibu ya untuk bertanya kepada dokternya terkait kondisi kehamilannya gimana ya. Oke, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan atau pengalaman mengalami pengapuran plasenta, komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.